Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai kita pada tahapan akhir proses pembuatan laporan keuangan dari Udi Buana, yaitu pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah proses akhir dari laporan keuangan dari Udi Abadi. Oke, bahwa jurnal penutup atau closing journal ini digunakan untuk menutup akun-akun yang sifatnya sementara atau saldo akun yang sifatnya sementara. Nah, saldo saldo akun yang sifatnya sementara itu adalah saldo-saldo akun yang terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Sehingga untuk menyusun closing journal atau jurnal penutup ini cukup mudah, kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur ini. Nah, data yang ada di neraca lajur yang terkait dengan akun-akun atau saldo akun-akun pendapatan dan saldo akun beban itu adalah kolom rugi laba atau kolom laba rugi. Jadi kolom rugi laba atau kolom laba rugi ini adalah berisi terkait saldo-saldo akun, yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Sehingga data saldo akun yang ada di neraca lajur kolom rugi laba, inilah yang akan kita gunakan sebagai data untuk menyusun laporan keuangan, yaitu terkait dengan jurnal penutup. Oke, kemudian setelah kita sudah ketahui data yang berhubungan dengan saldo-saldo akun pendapatan dan beban, maka kita akan coba lakukan proses penyusunan dari akun-akun atau saldo dari akun-akun sementara itu. Yang pertama, kita akan coba tutup saldo untuk akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan. Nah, di kolom rugi laba, di sisi debit dan kredit, untuk mengetahui mana akun-akun pendapatan dan akun-akun beban, kita cukup melihat saldo di sisi debit atau kredit. Bahwa kita ketahui untuk kolom rugi laba, saldo akun yang berhubungan dengan saldo-saldo pendapatan itu adalah saldo yang berada di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di sisi sebelah kredit itu ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat saldo atau ada empat akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan. Yaitu adalah akun sales, lalu freight collected, lalu ada bad debt expense, dan terakhir ada interest revenue. Itu adalah akun-akun pendapatan. Sehingga akun-akun pendapatan itu jika kita susun dalam jurnal penutup, bahwa kita ketahui juga bahwa jurnal penutup itu fungsinya adalah membalikkan saldo. Nah, kalau kita lihat saldo pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit, maka saat kita catat di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah debit. Nah, kita masukkan sekarang tanggalnya tanggal 31. Nah, tadi di neraca lajur bahwa saldo akun pendapatan yang ada di kolom rugi laba itu ada empat akun, yaitu ada akun sales, lalu ada akun freight collected, lalu ada akun bad debt expense, dan ada akun interest revenue. Nah, ini kita masukkan atau kita catat di jurnal penutup di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan kode akunnya sesuaikan dengan kode akun yang ada di soal. Kita masukkan saldonya. Untuk sales sendiri kita lihat di sini salesnya adalah 1.279.000.000 rupiah. Kita masukkan di sisi sebelah debit. Lalu untuk freight collected itu kita lihat 6.750.000. Kita letakkan di sini. Lalu kemudian untuk bad debt expense itu 6.650.000. Dan yang terakhir untuk interest revenue itu adalah 5.800.000. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian akun-akun pendapatan ini akan kita tutup dengan akun namanya ikhtisar laba rugi atau income summary di sisi sebelah kredit. Jadi akun yang digunakan untuk menutup akun pendapatan itu adalah akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, untuk jumlah income summary sendiri adalah akumulasi dari total yang ada di sisi sebelah debit. Kita masukkan di sini totalnya. Nah, sehingga jurnalnya untuk menutup akun pendapatan itu adalah sales, free collected, bad debt expense, interest revenue pada income summary. Nilainya masing-masing seperti ini. Oke, itu jurnal pertama untuk menutup akun-akun pendapatan. Oke, saya ulangi bahwa akun pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit. Sehingga pada saat kita catat ke dalam jurnal penutup, saldo akun kredit tadi kita masukkan di sisi sebelah
debit karena fungsi jurnal penutup itu adalah untuk menutup saldo akun yang sifatnya sementara atau membalik saldo akun yang sifatnya sementara. Oke, itu jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan. Sekarang yang kedua, kita akan tutup saldo untuk akun-akun yaitu beban, akun beban. Di sini kalau kita lihat saldo akun beban ini adalah yang ada di sisi sebelah debit untuk kolom rugi laba. Jadi di kolom rugi laba, saldo-saldo yang ada di sisi debit itu adalah saldo akun beban. Sehingga akun beban ini akan kita tutup senilai saldonya. Mulai dari sales return, kemudian cost of goods sold, freight collected, advertising expense, dan seterusnya ini. Nah, karena posisi saldo akun beban ini ada di sisi sebelah debit, maka pada saat kita catat di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, akun sendiri untuk menutup akun beban itu sama dengan akun yang digunakan untuk menutup akun pendapatan, yaitu income summary. Jadi income summary kita letakkan di sisi sebelah debit, kreditnya adalah kita masukkan akun-akun tadi yang apa namanya, yang ada di sisi sebelah debit di sini. Yaitu mulai dari sales return sampai dengan income tax expense. Kita masukkan di sisi sebelah kredit di jurnal penutup. Kita hitung di sini ada akunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 akun beban yang akan kita tutup di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ini adalah akun-akun beban ya, ditutup dengan akun income summary. Kemudian nilai saldonya sendiri kita masukkan. Untuk sales return ini kita lihat tadi saldonya adalah 24 juta. Kita masukkan di sisi sebelah kredit karena saldo normal beban itu ada di sisi sebelah debit. Dan seterusnya nilai cost of goods sold saldonya ini 698.400.000 semuanya yang ada di sisi sebelah debit kita masukkan di sini di sisi sebelah kredit. Oke, baru setelah kita masukkan semua nilai saldo beban ini, kita jumlahkan, kita letakkan di sisi sebelah debit untuk masuk ke akun income summary ini. Oke, itu jurnal untuk menutup akun beban. Jadi yang pertama tadi, jurnal untuk menutup akun pendapatan itu adalah kalau pendapatan saldo normal di kredit, maka pada saat masuk di jurnal penutup, kita letakkan di sisi debit, kita tutup dengan akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Lalu yang kedua, kita tutup untuk akun-akun atau saldo akun-akun beban di mana saldo akun beban ada di sisi sebelah debit, maka pada saat kita catat di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, untuk sisi sebelah debit kita gunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk untuk saldo akun pendapatan sudah kita tutup, untuk saldo akun beban juga sudah kita tutup. Kemudian yang selanjutnya, selisih antara pendapatan dan beban ini maka akan disebut dengan laba bersih ini. Nah, nilai laba bersih usaha ini pun akan kita tutup ya, labanya ini. Nah, untuk menutup nilai laba ini, maka jurnalnya adalah bahwa kita ketahui laba itu adalah akan menambah modal. Sedangkan di modal itu kalau pertama dia ada di sisi sebelah kredit sehingga di sisi kredit itu kita gunakan akun dadang kapital, sisi kreditnya kita gunakan income summary. Sehingga ini kita masukkan ya jangan lupa untuk kode akunnya untuk yang akun-akun beban tadi. Oke, kita masukkan kode akun untuk income summary dan dadang kapital. Nilainya kita ambil dari laba bersih ini yaitu 388.416.250. Kita masukkan di sini. Oke, itu jurnal untuk menutup laba usaha. Dan yang terakhir yang masuk di jurnal penutup adalah jika di sini ada pengambilan pribadi oleh pemilik atau drawing di sini. Kalau kita lihat di sini, selain akun pendapatan dan akun beban dan laba usaha yang kita tutup, maka jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik prive atau drawing, maka akun drawing pun atau saldo drawing itu pun akan harus kita tutup. Karena ini sifatnya sementara karena pengambilan pribadi oleh pemilik. Sehingga dadang drawing ini kalau kita lihat saldonya adalah 25.400. Ini pun harus kita tutup nilai saldonya ini. Nah, jurnal untuk menutup akun drawing ini atau pengambilan pribadi oleh pemilik
Itu jurnalnya adalah kita tahu bahwa pengambilan pribadi itu akan mengurangi nilai modal sehingga di sisi debit kita gunakan dadang drawing dadang kapital, di sisi sebelah kredit kita gunakan dadang drawing atau akun previewnya sendiri. Oke, kita masukkan kode akunnya. Nah, nilainya tadi kalau kita lihat untuk drawingnya adalah 25.400.000. Ini untuk akun dadang drawingnya. Kita masukkan ke sini sisi debit dan sisi kredit 25.400.000. Oke. Selesai untuk pencatatan jurnal penutup ya. Setelah itu baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah kita jumlahkan nilainya didapat debit dan kredit adalah 2.621.800.000 rupiah. Oke, itu jurnal penutup. Setelah selesai melakukan pencatatan terhadap penutupan akun-akun sementara, maka akan kita buatkan rekapitulasi dari jurnal penutup ini. Nah, menyusun data rekapitulasi ini seperti umumnya biasa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mencatat atau mengelompokkan data akun yang ada di sisi debit dan ada di sisi kredit. Kalau kita lihat di sini di sisi debit, ini adalah akun-akun yang ada di debit ya. Nah, setelah kita kelompokkan begini, untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit, maka kita akan susun ke dalam data rekapitulasi ini sesuai urutan kode akun terkecil. Kalau kita lihat kode akun terkecil di sini adalah 31100. Berarti ini ya untuk akun dadang kapital. Sehingga kita masukkan di sini yang pertama, kemudian yang kedua 31300. Ini kode akun terkecil ya. 31300 di sini ada dua kali muncul 31300 maka kita cukup masukkan sekali. Oke, langsung kita masukkan totalnya saja 31100 tadi totalnya 25.400 kita masukkan di sini. 25.400 ya, sedangkan untuk 31300 ini karena muncul dua kali, ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, di sini didapatlah nilai sebesar 1.298.200.000. Dan seterusnya kalian masukkan kode-kode akun ini, mulai urutan kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Sehingga kira-kira kalau sudah dimasukkan hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita masukkan yang ada di sisi sebelah kredit ya, berarti akun-akun yang masih berwarna hitam ini. Silakan kalian urutkan kode akun yang ada di sisi sebelah kredit mulai dari akun terkecil sampai dengan akun yang terbesar. Setelah saya susun kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kemudian setelah itu baru kalian masukkan nilai saldonya. Caranya sama seperti tadi. 31100 kita cari 31100 itu ada saldo 388 juta. Sekian kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk 31200 ya 31200 ini nilainya 25.400 ya. Kita masukkan ke sini. Dan seterusnya untuk saldo-saldo yang lain kalian masukkan. Kira-kira kalau sudah dimasukkan semua hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti itu hasilnya. Lalu setelah itu baru kita jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan hasilnya mestinya itu adalah sama dengan yang ada di jurnal penutup ini. Nilai sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu data rekapitulasi. Dan terakhir, untuk membuat neraca saldo penutupan, maka untuk menyusun atau neraca saldo penutupan, hasil dari dari jurnal penutup ini harus kalian posting ke buku besar. Harus kalian posting ke semua ke buku besar data rekapitulasi yang ada di closing jurnal ini. Tetapi catatan buat kalian, sebelum kalian melakukan posting dari jurnal penutup ini ke buku besar, maka pastikan bahwa di jurnal penyesuaian yang sebelumnya kalian buat atau kalian susun, data rekapitulasinya ini harus kalian posting terlebih dahulu ke buku besar ini. Contohnya misalnya adalah di sini kalian harus pastikan ya untuk di jurnal penutup di jurnal penyesuaian harus dipastikan sudah dibuatkan data rekapitulasi dan sudah diposting ke buku besar ini. Contohnya misalnya di sini ada 1.400 kita posting ke buku besar 1.400 berarti ini. Nah, ini harus kalian posting terlebih dahulu sebelum kita posting yang ada di jurnal penutup ini. Nah, setelah yang di jurnal penyesuaian kalian sudah posting semua ke dalam buku besar, baru bisa kita lakukan posting dari jurnal penutup.
Cara postingnya sangat mudah. Misalnya, kita akan posting dulu yang ada di sisi sebelah debit atau kita akan posting dulu akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Yang pertama 31100. Kita masuk ke buku besar, kita cari kode akun 31100. Oke, yang ini berarti ya yang ini. Ini adalah untuk akun Dadang Capital. Kita masukkan tanggalnya tanggal 31 dengan keterangan adalah closing jurnal. Tadi di closing jurnal kita memposting yang ada di sisi sebelah debit 25.400. Kita masukkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, lalu kemudian kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 922.650. Lalu ada posting dari jurnal penutup di sisi debit. Oke, karena kredit ketemu debit, maka yang kredit ini kita kurangkan. Lalu letakkan hasilnya di sini. Setelah dikurangkan, hasilnya 897.250 untuk saldo dalam kapital. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita posting yang 31300. Kita cari 31300, berarti yang ini. Oke, untuk income summary. Kita masukkan untuk keterangannya 31 closing journal. Tadi income summary di jurnal penutup ada di sisi sebelah debit. Ya, nilainya adalah 1.298.000.000 sekian. Kita masukkan ke sini. 1.298.200.000. Karena sebelumnya tidak ada saldo awal, maka otomatis ini akan jadi saldo di sisi sebelah kredit per tanggal 31 ini. Ya, sorry, di sisi sebelah debit ya. Karena di sini debit, maka pindah di saldo di sisi debit. Ya, saya rasa itu contohnya kalian lakukan sendiri untuk yang sisi debit untuk selanjutnya dan yang sisi kredit kalian pastikan posting semua ke buku besar ini. Nah, setelah kalian posting semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Kalau kita lihat setelah kita posting yang sangat mencolok di sini kelihatan adalah bahwa dari kode akun 1300 ya 31200 mulai dari income summary mulai dari dadang drawing yang tadi masuk ke jurnal penutup sampai income summary dan seterusnya ini nilai saldonya nol semua ya. Jadi setelah adanya jurnal penutup maka akun-akun mulai dari kode 4 ke bawah atau pastinya adalah dari kode akun drawing tadi itu nilai saldonya nol ya, mulai dari dadang drawing sampai ke bawah sampai kode akun terakhir kode akun 9 sekian itu nilai saldonya nol semua, sehingga yang tersisa itu adalah akun-akun yaitu saldo akun harta mulai dari cash in bank sampai dengan modal atau dadang kapital. Nah, kode akun harta, hutang, dan modal yang masih ada nih, inilah yang akan kita buat atau kita susun, kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Oke, sekarang cara membuat menyusun neraca saldo setelah penutupan sangat mudah sekali. Kita tinggal ambil saldo akhir dari buku besar ini setelah adanya jurnal penutup tadi. Ya, setelah adanya jurnal penutup. Maka di sini cara merekap saldo akhir dari buku-buku besar itu ke dalam neraca saldo setelah penutupan caranya adalah kita mulai dari cash in bank. Kita lihat cash in bank menyisakan saldo debit 1.127.260. Kita masukkan ke sini di sisi sebelah debit. Lalu untuk petty cash, kita lihat saldo petty cash juga ada saldo debit yaitu 8.700. Kita masukkan di sini di sisi debit 8.700. Lalu untuk account receivable, kita lihat di sini di buku besar untuk account receivable juga ada saldo debit 246 juta. Kita masukkan di saldo neraca saldo setelah penutupan di sisi sebelah debit 246 juta. Lalu selanjutnya untuk allowance for grateful debt menyisakan saldo akhir yaitu di sisi sebelah kredit 6.150. Kita letakkan di sisi sebelah kredit 6.150. Dan seterusnya, silakan kalian ambil semua saldo-saldo akhir ini setelah adanya jurnal penutup tadi ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah kalian masukkan semua, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Dan terakhir, saldo yang ada adalah dadang kapital. Mulai dadang drawing ke bawah, itu nih karena nilai saldonya adalah nol, maka tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Jadi data drawing, income summary, sales retur, dan selanjutnya karena saldonya nol, maka tidak perlu kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance.
Oke, setelah kalian merekap semua saldo-saldo buku besar tadi ke dalam neraca saldo setelah penutupan, kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan hasilnya kira-kira seperti ini. Dapat debit dan kredit itu 1.820.335.335 rupiah. Oke, seperti itu cara penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk tutorial terkait soal uji kompetensi tahun 2024, khususnya adalah paket 1, mengerjakan laporan keuangan secara manual. Oke, sampai ketemu pada pembahasan yang lain yaitu terkait spreadsheet khusus paket 1 dan pengerjaan dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi My Accounting. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.